Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan landasan pendidikan ke-7 ini, kami dari kelompok 7, kelas 1 BPDSD akan mempresentasikan materi mengenai landasan psikologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fenita Oktaviani Rahmat dengan NIM 20339 selaku moderator dan pemateri. Nama saya Ardia Garini dengan NIM 208362. Perkenalkan, nama saya Cici Isnawati dengan NIM 2006334. Saya Elisa Nur Aziza dengan NIM 2008308. Perkenalkan, nama saya Magfira Salsabila dengan NIM 2000638. Dalam materi landasan psikologis ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian psikologi, yang kedua, konsep-konsep psikologi, yang ketiga, implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik, yang keempat, teori belajar, dan implikasinya terhadap pendidikan. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Menurut KBBI, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya terhadap perilaku. Menurut Muhyiddin Syah, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan mental, mengenai pikiran, dan mengenai tingkah laku. Dapat disimpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari dan mengkaji gejala-gejala jiwa, bukan ilmu jiwa. Sebab hakikat jiwa hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Landasan psikologis pendidikan yaitu kaidah-kaidah yang dijadikan acuan untuk mengembangkan pendidikan dan pembelajaran, sehingga dengan landasan perumusan kebijakan pendidikan akan memahami perkembangan dan karakteristik peserta didik, teori belajar, dan metode pembelajaran lainnya. Materi yang kedua mengenai konsep-konsep psikologis yang akan disampaikan oleh Teh Cici. Konsep-konsep psikologis. Yang pertama, prinsip-prinsip perkembangan. Yang kedua, pengaruh hereditaritas dan lingkungan terhadap perkembangan anak, meliputi 3 teori faktor yang berpengaruh pada perkembangan anak, terdiri dari nativisme, empirisme, dan konvergensi. Yang kedua, tahap dan tugas perkembangan individu serta implikasinya, terdiri dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa awal, dan dewasa akhir. Selanjutnya, materi konsep-konsep psikologis mengenai prinsip-prinsip perkembangan yang akan disampaikan oleh Teh Elisa dan Teh Fenita. Prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi secara teratur, berlangsung dalam waktu yang lama, serta mengarah kepada hal yang lebih baik, lebih teratur, lebih efektif, dan lebih kompleks. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan menurut Wolfgang tahun 1993, halaman 26, perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada manusia atau binatang, mulai dari saat pembuahan sampai mati. Penyebab perubahan dalam perkembangan individu terbagi menjadi 2, yaitu kematangan dan belajar. Kematangan adalah perubahan-perubahan pada diri individu sebagai hasil dan pertumbuhan fisik atau perubahan-perubahan biologis daripada sebagai perubahan dan pengalaman. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri individu yang bersifat relatif permanen dan terjadi sebagai hasil pengalaman. Arah perkembangan individu. Yang pertama, individu berkembang secara menyeluruh. Yang kedua, perkembangan struktur mendahului perkembangan fungsi. Yang ketiga, perkembangan mulai dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Yang keempat, perkembangan mental dari konkret ke abstrak. Yang kelima, bergerak dari egosentrisme menjadi perspektivisme, hingga dapat mengerti pendirian dan pandangan orang lain. Yang keenam, bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol dari dalam diri. Yang ketujuh, bergerak dari absolutivisme kepada relativisme. Dan yang terakhir, bergerak spiral menuju arah tujuan.
Selanjutnya, mengenai 3 teori faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yang akan disampaikan oleh Teh Magfira, Teh Ardia, Teh Benita, dan Teh Cici. 3 teori faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, teori nativisme. Yang kedua, teori empirisme. Dan yang ketiga, teori konvergensi. Teori nativisme, tokohnya yaitu Arthur Schopenhauer dan Arnold Gesell. Mereka menjelaskan tentang kemampuan yang dimiliki anak-anak merupakan keturunan dari orang tuanya. Untuk mencapai perkembangan yang optimal, anak-anak tidak membutuhkan bantuan dari orang dewasa lainnya. Teori empirisme, bimbingan dan bantuan orang dewasa atau pendidik memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan anak. Tokoh dari teori ini adalah John Locke dan G.B. Watson. Teori ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama ada asosiasi, yang kedua ada pengulangan, yang ketiga ada peniruan, dan yang keempat ada ganjaran dan hukuman. 4 prinsip teori empirisme. Yang pertama, asosiasi. Seseorang akan memikirkan atau merasakan sesuatu dalam kaitannya dengan pengalaman yang telah dialami. Yang kedua, pengulangan. Untuk mengetahui kemampuan siswa, guru hendaknya memberikan latihan yang cukup dengan pengulangan untuk membentuk kemampuan siswa. Yang ketiga, peniruan. Belajar terjadi melalui peniruan, sehingga orang tua dan guru dituntut menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, ganjaran dan hukuman. Ganjaran yang terbaik adalah pujian, dan hukuman yang terbaik adalah tidak menyetujui. Teori konvergensi, tokohnya yaitu William Stern dan Huffington. Mereka menjelaskan perkembangan anak ditentukan oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Implikasi dalam pendidikannya yaitu memungkinkan pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai yang diharapkannya, tetapi pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan memperhatikan faktor hereditas peserta didiknya. Masa dewasa 18 tahun. Yang pertama, dewasa awal. Misalnya memilih jodoh. Contoh yang lainnya itu bisa mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Yang kedua, dewasa tengah. Misalnya mempertahankan atau mencapai tingkat kehidupan yang layak atau mapan. Yang ketiga, dewasa usia lanjut. Misalnya menyesuaikan diri pada kekuatan dan kesehatan jasmani. Kemudian, materi mengenai 3 aliran dalam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme yang akan disampaikan oleh Teh Elisa. Yang kedua, teori belajar kognitif yang akan disampaikan oleh Teh Magfira. Yang ketiga, teori belajar humanisme yang akan disampaikan oleh Teh Benita. Yang pertama yaitu behaviorisme. Implikasi konsep-konsep teori belajar behaviorisme terhadap pendidikan adalah sebagaimana dirangkum oleh Yellon dan Weinstein tahun 1977. Yang pertama yaitu individualisasi. Perlakuan individual didasarkan pada tugas, ganjaran, dan disiplin. Kedua yaitu motivasi, bersifat intrinsik melalui pendidikan. Ketiga yaitu metodologi, dijabarkan dengan rinci, mengembangkan keterampilan, dan menggunakan teknologi. Yang keempat yaitu tujuan kurikuler, berpusat pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kelima yaitu bentuk pengelolaan kelas, yang berpusat pada guru. Yang keenam, usaha mengefektifkan mengajar, yaitu menyusun program rencana dan mengutamakan penguasaan bahan atau keterampilan. Yang ketujuh yaitu partisipasi perdik pasif. Yang kedelapan yaitu kegiatan belajar perdik, yaitu pemahaman keterampilan melalui pembiasaan bertahap rinci. Teori kognitif. Yang pertama ada asumsi. Individu memiliki kemampuan memproses informasi. Kemampuan memproses informasi tergantung dari faktor kognitif yang perkembangannya bertahan sesuai usianya. Belajar yaitu proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Hasil belajar berupa perubahan struktur kognitif. Cara belajar anak-anak dan dewasa berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya.
Selanjutnya implikasi. Yang pertama, perlakuan individual berdasarkan pada tingkat perkembangan kognitifnya. Yang kedua, motivasi bersifat intrinsik. Yang ketiga, menggunakan metodologi yang mengembangkan keterampilan dasar berpikir. Yang keempat, tujuan kurikuler dikembangkan secara komprehensif untuk mengembangkan inteligensi. Yang kelima, bentuk pengolahan kelas berpusat pada perdik. Yang keenam, usaha mengefektifkan kelas berupa pengetahuan terpadu. Yang ketujuh, partisipasi perdik belajar bekerja. Yang kedelapan, kegiatan belajar melalui tilikan dan pemahaman. Dan yang terakhir, tujuan umum mengembangkan kemampuan kognitif dengan optimal dan menggunakannya secara bijak. Humanisme, prinsip implikasi. Yang pertama, memahami manusia sebagai suatu totalitas. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode life story. Yang ketiga, mengakui pentingnya personal freedom and responsibility dalam proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hidup. Yang keempat, berpikir bersifat dinamis dan aktif. Yang terakhir, banyak diterapkan dalam bidang psikoterapi dan konseling untuk meningkatkan pemahaman diri. Selanjutnya, materi mengenai aliran teori humanistik yang akan disampaikan oleh Teh Magfira. Kemudian, materi mengenai aliran teori humanistik menurut Bloom and Catwall, serta Kolb yang akan disampaikan oleh Teh Ardia. Dan yang terakhir, aliran teori humanistik menurut Honey and Mumford, serta Habermas yang akan disampaikan oleh Teh Cici Isnawati. Aliran teori humanistik. Aliran teori humanistik dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama oleh Bloom and Catwall, yang kedua oleh Kolb, yang ketiga oleh Honey and Mumford, dan yang terakhir oleh Habermas. Aliran teori humanistik terdiri dari dua teori, yaitu Bloom dan Catwall dan Kolb. Menurut Bloom dan Catwall terdiri dari 3 jenis, yaitu kognitif, psikomotor, dan efektif. Untuk kognitif terdiri dari 4 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman aplikasi, analisis, dan sintesis. Yang kedua, psikomotor terdiri dari 5 tingkatan, yaitu peniruan, penggunaan, ketetapan, perangkaian, dan naturalisasi. Yang ketiga, efektif. Untuk efektif terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Menurut Kolb terdiri dari 4, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif, dan reflektif. Yang ketiga, konseptualisasi, dan yang keempat, eksperimentasi aktif. Aliran teori humanistik. Menurut Honey and Mumford, ada 4 tipe peserta didik. Yang pertama, aktivis, yaitu suka melibatkan dalam hal baru, berpikir terbuka, dan mudah diajak berbicara. Nah, yang kedua itu ada reflektor, yaitu berhati-hati dalam mengambil langkah. Nah, yang ketiga ada teoritis, yaitu sangat kritis, analisis, dan tidak mudah berpendapat atau penilaian yang bersifat subjektif. Nah, yang keempat ada pragmatis, yaitu besar menaruh perhatian pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Menurut Habermas, ada 3 tipe belajar. Yang pertama yaitu belajar teknis, yaitu peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Yang kedua itu ada belajar praktis, yaitu peserta didik berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Yang ketiga itu ada belajar emansipatoris, yaitu peserta didik berusaha untuk mencapai pemahaman dan kesadaran dari suatu lingkungan. Materi mengenai tokoh-tokoh humanisme akan disampaikan oleh Teh Elisa. Tokoh-tokoh humanisme. Yang pertama, Combes, kedua Maslow, ketiga Rogers. Combes dan kawan-kawan menyatakan, jika kita ingin mengubah perilaku seseorang, maka kita harus mengubah keyakinan atau pandangan orang tersebut. Yang kedua yaitu Maslow. Teori Maslow didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri kita ada 2 hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Yang ketiga yaitu Rogers. Rogers menganjurkan bahwa pendekatan pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar dan mengajar yang lebih manusiawi.
Selanjutnya, materi mengenai penerapan teori humanisme dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh Teh Magfira. Penerapan teori humanisme dalam pendidikan. Yang pertama, perdik akan belajar dengan baik apa yang mereka mau dan perlu ketahui. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Yang ketiga, evaluasi diri adalah satu-satunya evaluasi yang berarti untuk pekerjaan perdik. Yang keempat, perasaan adalah sama penting dengan kenyataan. Dan yang terakhir, perdik akan belajar dengan lebih baik dalam lingkungan yang tidak mengancam. Lalu, materi mengenai implikasi teori humanistik dalam pembelajaran pengajaran yang akan disampaikan oleh Teh Ardia Garini. Implikasi teori humanistik dalam pembelajaran pengajar ditunjukkan oleh adanya semangat dalam pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan motivator, dan siswa sebagai pelaku utama yang memakai proses pengalaman belajarnya sendiri. Dengan tujuan yaitu peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab, tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Selanjutnya, materi mengenai kelebihan dan kekurangan teori humanistik yang akan disampaikan oleh Teh Cici Isnawati. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kelebihan diantaranya ada bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang keduanya itu peserta didik merasa senang dan berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima peserta didik apa adanya, memahami jalan pikiran peserta didik. Nah, kalau kekurangannya itu bersifat individual. Yang keduanya itu tidak adanya motivasi dan lingkungannya juga tidak mendukung. Selanjutnya, materi mengenai kepribadian anak usia sekolah dasar yang akan disampaikan oleh Teh Venita dan Teh Elisa. Kepribadian atau personality adalah suatu ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari pembentukan yang diterima dan lingkungan. Kepribadian juga bisa disebut sebagai ciri-ciri watak yang konsisten. Karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh anak usia SD. Yang pertama yaitu egosentris, yang kedua pembangkang ketika diperintah oleh guru atau orang tuanya karena menurutnya dia tidak harus melakukannya. Yang ketiga, menganggap dirinya selalu benar dalam hal apapun. Yang keempat, selalu mengeluarkan protes-protes. Yang kelima, selalu ingin tahu tentang hal-hal baru mereka temukan. Yang keenam, berkelompok ketika pikiran mereka matang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak usia sekolah dasar ada dua. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam, dan yang kedua ada faktor eksternal yaitu faktor dari luar seperti kebudayaan, keluarga, dan sekolah. Dan yang terakhir, materi mengenai anak belajar dari kehidupannya serta jenis emosi dalam mengambil keputusan yang akan disampaikan oleh Teh Magfira. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika ia dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Yang terakhir, jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta. 9 jenis emosi dalam mengambil keputusan oleh Jamie V. Conwedo. Yang pertama ada apati. Apati yaitu ketidakpedulian. Yang kedua, grief atau kesedihan. Yang ketiga, fear atau ketakutan. Yang keempat, lust atau keserakahan. Yang kelima, anger atau kemarahan. Keenam, pride atau kesombongan. Ketujuh, courageous atau keberanian. Kedelapan, acceptance
atau penerimaan, dan yang terakhir ada peace atau kedamaian. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.